Kristus datang, hai manusia, keluh kesah hentikan, masyurkan kemuliaannya, berharap dan beriman. Kristus datang, Kristus datang, datanglah Raja Damai. Datanglah Raja Damai. Berbicaralah kepada masing-masing kami Tuhan pada pagi hari ini. Berikan pada kami pengertian, keyakinan, terlebih untuk menghormati Engkau sebagai Allah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Ibrani 1 ya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak Ia berkata, "Tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah Ia berkata, 'Duduklah di sebelah kanan-Mu, sampai kubuat musuh-musuh-Mu menjadi tumpuan kaki-Mu'? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan?" Ini luar biasa. Jadi saudara-saudara, kita baca dalam buku Ibrani digambarkan tentang Yesus sebagai the high priest. Ya. Kalau kita lihat pengantaran Yesus, pengantaran Yesus. Tetapi juga kita bisa melihat bahwa disinggung juga bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya. Disinggung juga di dalam buku Ibrani bagaimana Yesus itu telah memberikan hidupnya sebagai pengantara, sebagai jalan untuk mempersatukan kembali manusia itu dengan Allah. Kita tahu oleh karena dosa manusia itu terpisah dengan Allah, jauh dari Allah, bermusuhan dengan Allah. Tetapi dengan Yesus, kemudian manusia yang sudah terpisah itu dipersatukan kembali. Dengan Yesus, manusia yang sudah jauh itu didekatkan kembali. Dengan Yesus, manusia yang sudah bermusuhan dengan Allah itu kemudian diperdamaikan kembali. Jadi kita melihat bagaimana peran Yesus sebagai pengantara. Dan setelah Dia mengadakan pengantaran di dunia ini, Dia telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Kemudian
Sekarang dia berada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia mengadakan pengantaraan, ya. Sekarang ini sebagai imam besar. Baik, jadi kalau kita baca buku Ibrani ini, sangat erat kaitannya dengan upacara-upacara Ka'bah dahulu kala. Ya. Saya berikan sedikit gambaran bahwa Ka'bah dahulu kala itu ada pekarangan atau halaman Ka'bah, ada bilik suci, ada bilik yang maha suci. Ada kegiatan di halaman Ka'bah, ada kegiatan di bilik suci, ada kegiatan di bilik yang maha suci. Dan pekerjaan di ketiga bahagian ini, ya, yang dilakukan oleh imam dan imam besar, itu menggambarkan pelayanan Yesus yang sesungguhnya. Dari sejak dahulu kala orang Israel telah diajarkan tentang pelayanan Yesus itu. Kalau kita lihat di halaman Ka'bah itu, apa yang ada di sana? Di sana ada mezbah pembakaran korban. Di sana juga ada kolam pembasuhan. Itu artinya bahwa Yesus akan, ya, memberikan hidupnya, ya, melalui korban pembakaran itu. Semua yang mau dikorbankan atau semua yang melambangkan dosa-dosa dibakar di sana, ya. Tetapi sebelum melakukan itu, maka imam-imam membasuh dirinya dulu. Seorang harus membasuh dirinya sebelum menghadap kepada Allah. Dan kalau kita lihat di dalam bilik yang suci, di situ ada 7 kaki dian. Di sana juga ada meja pertunjukan roti, dan di sana juga ada, ya, mezbah dupa. Ya. Ini menggambarkan Yesus juga semuanya. Yesuslah, ya, terang kehidupan yang dilambangkan dengan api kaki dian. Yesuslah roti hidup yang dilambangkan dengan roti pertunjukan. Dan Yesuslah jalan di mana kita menyampaikan isi hati kita, menyampaikan doa-doa kita yang dilambangkan dengan, ya, mezbah dupa sebagai, ya, ungkapan doa-doa kita. Lalu kalau kita masuk di dalam bilik yang maha suci, di sana ada tabut perjanjian. Ya. Apa yang ada dalam tabut perjanjian? Di sana ada hukum Allah, 10 hukum. Dan di atas dari hukum itu ada tutupan gerapirat atau mercy seat. Ini menggambarkan 2 sifat Allah, yaitu hukum melambangkan keadilan Allah, tetapi tutupan gerapirat melambangkan kasih Allah. Ya, kita tahu bahwa setiap hari orang yang berdosa yang datang kepada Tuhan untuk mengakui kesalahannya, mereka membawa korban di Ka'bah itu. Jadi mereka, ya, mengorbankan sesuatu sebagai pernyataan bahwa mereka telah berbuat dosa. Dan melalui iman kemudian darah domba ataupun binatang yang dibawa itu dibawa ke dalam bilik yang suci dan dipercikkan, ya, di dalam bilik yang maha suci, khususnya di tirai yang memisahkan bilik yang suci dan bilik yang maha suci. Dan semua dikatakan orang yang membawa korban itu dia sendirilah yang menyembelih korbannya. Artinya karena dirinya lah, ya, Yesus yang nanti yang dilambangkan domba itu akan mati, ya. Karena dosa, ya, seorang harus mati. Itu yang mau ditanamkan di sana. Dan kemudian imam itu membawa dosanya ke dalam, ataupun lambang dosanya itu dalam bilik yang suci. Setiap hari, bayangkan saudaraku, setiap hari sepanjang tahun, peristiwa seperti itu, apakah tidak jadi bau itu sesungguhnya bilik yang suci, khususnya tirai itu. Bau, ya, namanya darah binatang dipercik di sana. Ya. Dan setiap hari imam juga melakukan 2 acara mewakili bangsa Israel, yaitu korban pagi dan korban petang. Ya. Juga membawa darah ke bilik yang suci. Dan sepanjang tahun ini dilakukan, sudah barang tentu perlu ada pembersihan. Maka sekali setahun pada hari Gerafirat, imam besar akan masuk di bilik yang maha suci. Ya. Tirai akan dibuka, ya. Dan kemudian ada apa?
penyucian umat Israel. Secara singkat kita bisa gambarkan, dikatakan pada saat hari Gerafirat ini, orang Israel semua memandang ke Ka'bah. Bagaimana imam besar masuk mewakili mereka ke dalam Ka'bah dan masuk ke dalam bilik yang maha suci. Dan kalau imam besar dikatakan berdosa, maka dia akan mati binasa di dalam bilik itu. Dan kalau orang Israel juga menghadap pada hari Gerafirat itu tidak menyelesaikan dosanya, maka mereka juga akan mati oleh karena kemuliaan Allah. Jadi 10 hari ada hari persiapan sebelum hari Gerafirat itu. Semua orang harus memeriksa diri, semua orang harus mengakui dosanya, dan semua orang harus meminta pengampunan daripada Tuhan. Kalau tidak, mereka tidak layak untuk menghadap Tuhan pada hari Gerafirat itu. Dan kemudian pada saat imam besar melakukan pengantaran bagi mereka, pengudusan bangsa Israel, dikatakan pada saat imam besar masuk dalam bilik maha suci, ada apa? Lambang, yaitu bagaikan asap yang menunjukkan bahwa persembahan mereka diterima, bahwa mereka dikuduskan, bahwa mereka sudah disucikan. Nah, ini semua adalah lambang pelayanan Yesus. Ini adalah lambang pelayanan Yesus. Kalau dapat kita gambarkan maka pelayanan Yesus selama di dunia ini itu adalah pelayanan Yesus selama di dunia ini itu adalah pelayanan Yesus yang dilambangkan pekerjaan di halaman Ka'bah. Dan kemudian juga di halaman kalau mungkin ada gambaran seperti itu tapi sebenarnya bisa juga secara keseluruhan. Dan pelayanan Yesus dari sejak naik ke surga sampai 1844 itu seringkali kita gambarkan pelayanan Yesus yaitu di surga yaitu setelah dia naik ke surga sampai 1844. Dan sekarang dia berada di bilik yang maha suci, dalam arti sejak 1844 sampai nanti dia datang sebagai raja. Ini adalah pelayanan Yesus yang dilambangkan oleh imam besar pada saat dia masuk ke bilik yang maha suci satu kali 1 tahun pada hari Gerafirat. Jadi bisa kita mengerti sekarang bahwa betapa pentingnya pelajaran Ka'bah ini untuk mengerti tentang apa yang Yesus buat untuk kita. Jadi Ibrani ini adalah merupakan gambaran. Kalau saudara ingin baca tentang pelayanan Yesus, sangat digambarkan jelas di sini tentang pekerjaan Ka'bah. Baik, pasal 1 ini, kalau saudara perhatikan, digambarkan di sini ada beberapa poin yang sangat penting. Bahwa Yesus itu adalah lebih superior daripada para nabi dahulu kala. Nabi yang menceritakan tentang Yesus, yang selalu menggambarkan kepada umat di zaman perjanjian lama tentang Yesus yang akan datang. Nabi-nabi yang mengamarkan tentang adanya seorang Mesias. Nabi-nabi yang selalu mengarahkan orang Israel dan bahkan orang pada zaman mereka, perlunya mereka seorang juru selamat melalui iman di dalam pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan di perjanjian lama. Jadi Yesus yang akan datang itu lebih superior, lebih utama daripada nabi-nabi itu sendiri. Itu yang dibahas ini. Kedua, Yesus lebih superior atau lebih utama dari malaikat. Malaikat itu apa? Malaikat itu tuh adalah jauh lebih hebat dari manusia. Walaupun malaikat itu adalah diciptakan Allah, tapi dia lebih superior dari manusia, lebih dari kita. Tapi Yesus sendiri masih lebih hebat, lebih utama, lebih superior daripada malaikat itu sendiri. Dan kita juga melihat bahwa Yesus digambarkan di sini kalau dalam ayat 1 sampai 3, dia adalah juru bicara Allah untuk manusia. Maksud saya imam imam itu adalah juru bicara Allah untuk manusia. Tetapi Yesus sendiri lebih hebat lagi dari mereka. Baik, kalau kita lihat di dalam ayat 2 sampai 3, saudara akan temukan di sini bahwa Yesus telah ditetapkan sebagai yang lebih tinggi dari segala sesuatu. Dibahas juga dalam ayat 2 sampai 3 bahwa dialah yang menciptakan segala langit dan bumi dan yang
ada di dalamnya. Ya. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ya. Dia menyatakan tentang siapa Bapa itu yang telah mengutus dia ke dunia ini. Ya. Dia berkuasa dan dia mengendalikan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Bahkan juga digambarkan bahwa dia telah datang ke dunia untuk menyucikan manusia dari dosa. Ya. Dan setelah dia datang ke dunia ini, digambarkan juga bahwa dia telah naik ke sorga dan dia duduk ya di sebelah kanan Allah Bapa, mengadakan pengantaran untuk semua umat manusia. Ya. Jadi digambarkan dia adalah sebagai anak ya yang telah diutus oleh Allah ke dunia ini. Ya. Ini menunjukkan penjelmaannya, ya, bahwa dia adalah Allah yang sudah ya, menjadi manusia. Ya. Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya. Tapi kita juga sudah bisa melihat di dalam ayat 4-14 bahwa dia lebih tinggi dari malaikat. Ya. Dia adalah anak, tetapi malaikat bukan, ya, disinggung sana. Ya. Dia dipanggil anak. Kalau kita baca, ini dikaitkan dengan pernyataan bahwa Allah sendiri mengatakan pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan, maka kemudian langit terbuka dan terdengar suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Allah sendiri menyatakan bahwa Yesus adalah anaknya. Ini nggak pernah dikatakan kepada malaikat, saudaraku. Malaikat ya bukanlah anak Allah, ya. Tapi Yesus adalah anak Allah. Kemudian juga dikatakan dia adalah the firstborn, ya. Anak pertama yang dilahirkan, ya. Di mana malaikat-malaikat apa? Harus menyembah kepada dia, ya. Dia telah bertahta, ya. Bertahta sebelum dia datang ke dunia ini dan juga bertahta kemudian setelah dia naik ke sorga, ya. Dan telah diurapi, ya. Sedangkan malaikat-malaikat ini adalah pelayan-pelayan. Malaikat-malaikat ini adalah pelayan-pelayan pada sebelum dia datang menjelma ke dunia ini. Yang menyembah kepada dia sebelum dia menjelma ke dunia ini. Dan juga malaikat-malaikat ini juga akan menyembah kepada dia pada saat dia kembali ke sorga. Dan sekarang, malaikat-malaikat itu menyembah dia di sorga. Ya. Jadi, malaikat-malaikat ini bukanlah yang harus disembah di sorga. Justru Yesus yang sudah disebut sebagai anak. Ya. Dan dia juga disebutkan di sana adalah Tuhan. Ya. He is Lord. Ya. Dia adalah Tuhan, Yahweh. Ya. Dia adalah pencipta dan seorang yang kekal. Ya. Dia adalah yang maha tinggi, ya, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Sedangkan dikatakan malaikat-malaikat adalah roh yang melayani. Ya. Roh yang melayani. Baik. Melalui Yesus ini kita memperoleh jaminan keselamatan. Saudara perhatikan bahwa ayat 4 dia dikatakan jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepada jauh lebih indah daripada nama mereka. Saudara harus berterima kasih oleh karena saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau tidak, saudaraku, tidak ada ya kesempatan bagi kita lagi untuk bisa dipulihkan. Tidak ada. Hanya karena Yesus. Kalau Yesus tidak datang ke dunia ini, saudaraku, maka seharusnya kita binasa kekal selama-lamanya dalam dosa. Jadi, hanya ini saudara-saudara yang dapat membuat kita menjadi lebih setia melayani saudara. Kalau saudara belum bisa merasakan apa yang Yesus buat untuk saudara, saudara tidak akan pernah setia melayani. Segera saudara sudah mengerti apa yang Yesus buat untuk saudara melalui pengorbanannya, melalui ya jasa-jasanya, maka
saudara akan mengerti tentang makna pelayanan ini. Kalau saudara sudah mengerti itu. Ya. Jadi kita sebenarnya menjadi pelayan pekerjaan Allah dalam rangka rencana keselamatan umat manusia. Ya, the plan of salvation. Ya, rencana keselamatan umat manusia yang Allah rancang. Ya, tidak bisa terpisah dari itu, saudaraku. Kalau saudara tidak mengerti bahwa kita ada di tempat ini sekarang sebagai pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan, dikaitkan dengan rencana Allah tadi, yaitu untuk keselamatan umat manusia. Jadi sebenarnya ini kita dipilih adalah dalam rangka itu, saudara. Dalam rangka keselamatan untuk dunia ini dan semua penghuninya. Kemarin saya melayani di Surabaya, waktu saya khotbahkan tentang mission to the city di gereja DHI. Jadi saya ambil, sebelum saya khotbah, saya ngajar sekolah sahabat di satu kelas. Ada di sana saya lihat ada 2 orang yang pakai anting-anting. Nah, itu kemungkinan ini belum Advent, saya pikir. Dan benar bahwa mereka belum Advent. Jadi mereka sudah setia datang di situ, ya. Walaupun mereka masih bukan Advent, tapi mereka rindu untuk belajar. Jadi dia singgung tentang, waktu orang tanya jawab, dia singgung tentang keselamatan. Jadi dia katakan ada seorang ponakannya yang tadinya adalah seorang Kristen, tapi akhirnya sudah jauh dari Tuhan. Tetapi saya percaya, dia bilang, bahwa seseorang kalau sudah ditetapkan untuk selamat, kasih karunia Tuhan itu akan selalu menjadi bagian dia. Saya hanya ingin berdoa agar suatu saat kasih karunia itu akan menjadi miliknya kembali. Oleh karena dia sudah ditetapkan untuk selamat. Wah. Waktu saya coba dengar itu, ini kelihatan mix up ini, saya pikir. Ini agak sedikit membingungkan ini. Oleh karena digabung kasih karunia Tuhan dengan predestinasi keselamatan. Seakan-akan karena kasih karunia Tuhan itu ada, maka seorang sudah sekali selamat, maka tetap akan selamat. Saya coba terangkan, tapi kelihatannya belum bisa tangkap. Saudara-saudaraku, bahwa banyak orang berpikir, karena Yesus sudah mati, karena Allah kasih, maka kasihnya itu akan memberikan keselamatan kepada semua orang, segera sesudah orang itu menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan tidak ada hubungannya dengan kesetiaannya, penurutannya kepada Tuhan. Saya ingin sebenarnya terangkan, tapi waktu kita sudah terbatas. Tetapi saudaraku, hubungannya dengan apa yang kita sedang pelajari adalah benar bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita. Melalui dia kita selamat. Bahwa keselamatan itu adalah anugerah, pemberian secara cuma-cuma. Namun, bukti bahwa kita menyambut keselamatan itu juga dibutuhkan penurutan. Bukti bahwa kita menghargai keselamatan itu, kita juga harus menurut kepada dia. Dan Yesus dikatakan sebagai anak tunggal Bapa telah memberikan jalan itu bagi kita. Itu sebabnya dikatakan di sini tadi, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kupernakkan pada hari ini. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Memang tidak ada, saudaraku, pernah ungkapan ini dikatakan kepada malaikat, tapi kepada Yesus diungkapkan itu. Baik. Apa makna yang lain dari itu, saudara-saudaraku? Kalau Yesus anak Allah sebagai manusia, karena itu kan dalam penjelmaannya, dalam soal penjelmaannya, kita juga adalah anak Allah. Segera saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mengaku sebagai Allah itu sebagai Bapa saudara, maka saudara sanggup dan berani mengatakan Yesus sebagai saudara kandung saudara sendiri. Luar biasa kan? Saya sanggup dan dapat memanggil Yesus sebagai saudara kandung saya sendiri. Wah, luar biasa pangkat kita, bukan? Segera kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, maka kita bergabung dalam satu kerajaan, yaitu kerajaan Allah, di mana kita anggota kerajaan Allah itu, dan kita menjadi saudara daripada anak Allah itu sendiri, saudara Yesus.
Kalau kita adalah saudara Yesus, kita berhak memanggil dia sebagai saudara kandung kita. Bukankah ini suatu kesempatan yang luar biasa, saudaraku? Ya. Di satu sisi kita mempunyai apa? Suatu keuntungan yang luar biasa. Ya, karena apa? Kita juga diperanakkan ke dalam kerajaannya itu. Sebagai anggota keluarganya. Jadi pada saat kita dibaptis, itu adalah pernyataan kepada dunia bahwa kita menjadi anak Allah. Bahwa kita adalah anak kerajaan Allah. Bergabung dalam keluarga kerajaan Allah. Ya. Jadi bagaikan misalnya kita bergabung dengan apa? Sebuah kerajaan di dunia ini, bayangkan kalau kita menjadi anak dari penguasa. Katakanlah sebuah kerajaan, anak angkat dari raja itu. Ya. Anak angkat seorang presiden negara. Kalau anak angkat, dan memang dalam hal ini sebagai anak Allah, ini adalah sudah disahkan, saudaraku. Kalau misalnya saudara Situmorang ya, ini ada legalitasnya, saudara Situmorang. Kalau kita sekarang kan diangkat anak kan harus dilegalkan kan, ada legalitasnya apa? Disahkan melalui hukum. Itu pada saat kita menerima Yesus dan dibaptiskan, kita disahkan. Ya. Jadi kalau misalnya kita menjadi anak seorang raja sekarang, disahkan secara legal, secara hukum. Kita menjadi anak seorang presiden sekarang, disahkan ya, secara hukum. Artinya hak-hak menjadi seorang anak raja itu menjadi hak kita, saudara. Hak-hak menjadi anak seorang presiden itu menjadi hak kita. Bayangkan kita mempunyai hak menjadi anak seorang raja. Kita bisa masuk ke istana raja, kita juga mempunyai hak untuk kemudahan-kemudahan anak seorang raja. Kalau kita menjadi anak seorang presiden, saudaraku, kita mempunyai hak-hak seorang anak presiden. Kemudahan-kemudahan yang dimiliki seorang anak presiden menjadi milik kita. Luar biasa, bukan? Ini yang kita harus mengerti, menjadi anggota keluarga Allah, menjadi anak Allah. Itu mungkin karena Yesus, saudara-saudaraku. Itu mungkin karena Yesus. Baik, saya berikan kesempatan kita tanya jawab. Jadi Yesus itu lebih tinggi dari malaikat, dan malaikat-malaikat itu adalah ciptaan, dan bahkan dia adalah yang menyembah kepada Yesus ataupun kepada Allah. Seberapa jauh kita bisa mengerti makna Yesus sebagai ya anak. Nah, ini yang penting bagi kita. Kalau mungkin ada pertanyaan, mungkin Pendeta Manulang ada tambahan? Kemarin waktu Pendeta Huta Barat menyampaikan orasi ilmiah pada waktu penambatan yang sebenarnya menurut saya bukan orasi ilmiah tapi sejenis khotbah atau renungan. Dia mengutip dari kitab Ibrani ini atau surat kepada orang Ibrani ini tentang ya yang dikutip dari kitab Mazmur tentang posisi Yesus pada waktu penciptaan. Ada 2-3 kali disebutkan bahwa Yesus itu mirip atau hampir mirip dengan Allah. Padahal dikatakan di sini kan Dia adalah Allah. Ya maksud saya dikatakan di sini bahwa dia untuk sementara waktu dijadikan lebih rendah dari malaikat. Tapi dia selalu bilang dia dijadikan hampir mirip dengan Allah atau hampir mirip dengan malaikat, kira-kira begitu. Jadi kalau hampir mirip dengan malaikat berarti tidak mirip. Iya, kalau tidak mirip bisa sama, bisa lebih, bisa kurang. Ya. Jadi saya tidak tahu dari versi mana dia kutip itu. Saya cek Alkitab saya waktu dia khotbah itu, terjemahan baru, terjemahan lama, bahasa Inggris, tidak ada kesan bahwa terjemahan itu hampir mirip dengan Allah. Jadi apa yang kita dapatkan di sini sebenarnya bahwa sesuai dengan ayat 1, Tuhan itu telah berbicara kepada nenek moyang kita, kepada umat manusia itu berulang kali. Jadi tidak cukup satu kali, berulang kali dan dalam pelbagai cara. Jadi berulang kali dan pelbagai cara. Dengan perkataan lain, Tuhan selalu menggunakan komunikasi atau penyampaian kabar baik itu
pada situasi atau kondisi di mana manusia itu berada. Jadi dia tidak terpaku kepada satu cara. Makanya penginjilan kita juga ada melalui literatur ya, ada melalui televisi, radio, melalui small group atau care group, atau melalui KKR, celebration. Jadi memang kita harus menggunakan pelbagai cara dalam pelbagai kesempatan. Tidak bisa hanya satu kali. Supaya apa? Supaya memang pekabaran itu sampai dan bisa dimengerti dengan jelas. Jadi kalau pada zaman dulu Tuhan sudah berbicara melalui nenek moyang, melalui mimpi, melalui malaikat, melalui urim, tumim. Pada hari ini, hari zaman ini, dia berbicara melalui putranya. Dialah puncak kulminasi dari semua penyataan Allah yang tidak bisa salah, melalui Kristus dan tentu juga melalui firman-Nya yang kudus. Baik, terima kasih. Jadi Pendeta Mandulang juga singgung tadi sedikit mengenai Yesus lebih rendah dari malaikat. Tapi kita harus mengerti pada saat dia menjelma sebagai manusia. Dan itu benar, saudaraku. Pada saat Yesus di dunia ini, gak bisa dia seperti malaikat. Malaikat bisa ya di berbagai tempat begitu cepat. Gak mungkin Yesus pada saat itu bisa terbang seperti malaikat kan, kesana kemari. Lebih terbatas Yesus dibandingkan malaikat pada itu. Lebih rendah kemampuan Yesus untuk menjangkau tempat dibandingkan malaikat pada saat itu. Sudah pasti itu. Ya. Jadi memang di beberapa hal tertentu, oleh karena dia sudah menjadi manusia, dia sudah terbatas. Ya. Dan malaikat lebih hebat dari dia. Ya. Jadi itu sebabnya ada seketika pada saat dia di atas dunia ini, dia memang ya lebih rendah dari malaikat. Ya. Tetapi dia adalah Allah. Masih ada? Mungkin perlu koreksi juga Pak, Yesus itu di dunia ini dia tidak terbatas juga dalam berbagai tempat. Jadi walaupun dia dikatakan lebih rendah dari malaikat, mungkin karena Yesus itu kalau dia bekerja, dia merasa capek, sudah lama tidak minum, dia merasa haus, sudah lama tidak makan, merasa lapar. Tapi kalau soal terbatas, Yesus bisa tiba-tiba menampakkan diri waktu Petrus dan yang lain ada di perahu di tengah danau, Yesus tiba-tiba nongol. Nah, jadi tempat tidak membatasi Yesus juga. Sebagai manusia? Sebagai manusia yang terbatas. Iya, maksud saya begini, tidak dalam segala hal dia terbatas, maksud saya. Iya, dalam beberapa hal ada dia terbatas, tetapi tidak dalam segala hal. Walaupun dia sebagai manusia, dia berarti terbatas dalam segala hal, itu maksud saya. Baik. Makasih. Jadi sebagai manusia tadi yang saya terangkan bahwa memang sungguh-sungguh dia dibatasi oleh jasmaninya ya, jasmaninya.